Halo, perhatikan pemrograman komputer 2023. Selamat datang di modul 6, fungsi dalam Python. Modul ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat fungsi dan bagaimana pengimplementasiannya di bidang industri. Tujuan dari praktikum modul fungsi dalam Python ini adalah yang pertama, perhatikan memahami bagaimana cara penggunaan di memanggilan fungsi. Yang kedua, perhatikan mengetahui cara pembuatan fungsi untuk kasus-kasus tertentu. Dan yang ketiga, perhatikan bisa mengimplementasikan fungsi pada suatu program untuk penyelesaian studi kasus terkait bidang industri. Oke, langsung saja kita pembahasan pertama, yaitu pengertian dan konsep fungsi. Pengertian fungsi sendiri itu merupakan sekumpulan blok kode yang hanya akan berjalan setelah dilakukan pemanggilan. Jadi, ketika tidak dilakukan pemanggilan, fungsi tersebut tidak akan dapat menghasilkan output. Setelah didefinisikan, fungsi sendiri bisa kita lakukan pemanggilan secara berulang dimanapun di dalam satu pemrograman yang sama. Dan secara konsep, fungsi itu dapat disusul atas fungsi-fungsi yang lain. Jadi dari satu fungsi itu bisa kita bagi menjadi fungsi-fungsi yang lain. Tujuannya itu supaya lebih terstruktur dan mudah dibaca. Katakanlah kita punya fungsi A, misalnya. Dari fungsi A tersebut kita bisa baginya menjadi fungsi lain seperti fungsi A1, fungsi A2, fungsi A3, dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur fungsi dan struktur pemanggilannya. Sebelah kiri kalian itu adalah struktur dari fungsi. Pertama, didefinisikan oleh kata kunci def, singkatan dari definition, diikuti dengan nama fungsi. Nama fungsi di sini berkedudukan sebagai variabel, oleh karena itu dalam penulisannya pun mengikuti aturan penulisan variabel di mana tidak boleh ada spasi, jadi bisa diganti dengan underscore. Diikuti dengan tanda dalam kurung, dan tanda dalam kurung ini bisa kita isikan parameter. Ini bersifat opsional ya parameternya, boleh kita isikan, boleh tidak. Parameter ini fungsinya sebagai nama dari input yang kita inginkan untuk pemrograman. Terakhir, dengan tanda titik 2 atau kolon di bawahnya itu ada docstring. Docstring itu juga bersifat opsional, di mana fungsinya itu sama seperti komentar untuk dokumentasi. Docstring ini hanya bisa dituliskan setelah penyelesaian fungsi sebelum isi fungsi. Docstring ini bisa kita isikan misalnya tujuan pembuatan fungsi tersebut supaya orang awam lebih mudah membacanya. Selanjutnya baru kita isikan isi pernyataannya berupa blok kode pernyataan 1, pernyataan 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada letter ini juga bersifat opsional. Bisa kita gunakan jika memang kita membuat pemrograman yang tujuannya untuk memberikan nilai baru. Di sebelah kanan itu adalah struktur dari pemanggilan fungsi, yaitu nama fungsi diikuti dengan tanda dalam kurung dan diisikan parameter jika memang ada. Nah, ini contohnya untuk fungsi yang berparameter dan dengan return. Nah, jenis fungsi sendiri umumnya dapat dibagi menjadi dua, built-in function fungsi bawaan dan juga user defined function atau singkat saja disebut UDF. Built-in function ini merupakan fungsi yang memang sudah ditentukan oleh bahasa pemrograman Python. Kemudian 68, misalnya help untuk minta bantuan, clear untuk menghapus data, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa cari referensi di literatur lain, karena untuk built-in function sendiri itu juga akan membantu untuk codingan kalian. Sedangkan user defined function itu merupakan fungsi yang kita tentukan sendiri, yang kita buat sendiri. Dan dalam namanya, UDF ini tidak boleh sampai dari built function maupun keyword dalam Python. Di sebelah kiri merupakan contoh dari parameter bawaan. Parameter bawaan bisa kita gunakan jika kita menginginkan input default ke pemrograman, ke fungsi, jika pada saat pemanggilan kita tidak menyertakan argumen. Di sini misalnya parameter bawaannya adalah mahasiswa, di mana dalam penulisannya itu didahului dengan tanda sama dengan dan diapit dengan tanda petik. Jika tidak ada parameter bawaan mahasiswa, output dari pemrograman itu adalah halo, selamat datang. Di sebelah kanan adalah contoh dari variabel argumen. Ini digunakan bila kita ingin membuat fungsi dengan jumlah argumen yang tidak kita tentukan, bisa 1, 2, 3 maupun lebih. Jadi singkat saja bisa dengan menggunakan variabel argumen dengan formatnya yaitu menuliskan tanda bintang sebelumnya. Dan variabel argumen ini bisa kita akses dengan perulangan for di tubuh fungsi. Di sebelah kiri itu adalah contoh fungsi tanpa keyword argumen.
Jadi ketika kita menuliskan argumen pada pemanggilan fungsi secara tidak urut, outputnya tidak akan sesuai. Itu karena kita tidak menggunakan keyword argumen. Sedangkan di sebelah kanan itu kita menggunakan keyword argumen, sehingga walaupun kita menuliskan argumen pada pemanggilan secara tidak urut, artinya bisa tetap sesuai. Contoh dari keyword argumen sendiri yaitu dengan menuliskan nama parameter diikuti dengan tanda sama dengan baru kita tuliskan argumennya. Dan di dalam Python ada istilah variable scope terdiri dari variabel global dan variabel lokal. Variabel global itu merupakan variabel yang bisa diakses dan digunakan di seluruh bagian pemrograman yang sama, sehingga variabel lokal itu hanya bisa diakses pada satu bagian fungsi yang memang kita sertakan variabel lokal. Misalnya kita membuat satu pemrograman itu terdiri dari variabel global, di dalamnya terdapat satu fungsi yang kita sertakan variabel lokal. Di luar fungsi tersebut dipanggil, outputnya akan mengacu kepada variabel global. Namun saat fungsi tersebut dipanggil, outputnya akan mengacu pada variabel lokal. Nah, agar variabel lokal bisa bersifat global, artinya bisa dipanggil di luar fungsi tersebut dipanggil, itu kita bisa gunakan keyword global. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Di situ angka sama dengan 100 itu adalah variabel lokalnya, angka sama dengan 50 itu variabel globalnya. Di sini outputnya sebelum fungsi dipanggil yaitu 50, saat fungsi dipanggil 100, setelah fungsi dipanggil 100. Itu karena sebelumnya kita sudah menggunakan keyword global, sehingga saat fungsi dipanggil dan setelah fungsi dipanggil, outputnya itu akan mengacu kepada variabel lokal yang sudah bersifat global tadi. Nah, apabila tidak menggunakan keyword global, output dari angka setelah fungsi dipanggil itu akan 50 karena mengacu pada variabel global. Penulisan keyword global itu adalah dengan cara mengisi global diikuti dengan nama dari variabelnya itu fungsinya. Terakhir ada fungsi anonim dan fungsi rekursif, di mana ciri-ciri dari fungsi anonim yang membedakannya dengan fungsi def itu, fungsi anonim hanya berisi satu ekspresi diikuti parameter dan hanya dapat menggunakan satu letter. Didefinisikan dengan menggunakan keyword lambda. Sedangkan fungsi rekursif itu adalah fungsi yang di dalamnya terdapat pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Sebelah atas itu adalah contoh dari fungsi anonim. Secara sederhana, strukturnya itu adalah lambda diikuti dengan nama parameternya, lalu tanda kolom ekspresi. Dan di bawahnya itu adalah contoh dari fungsi rekursif. Nah, itu setelah return terdapat pemanggilan terhadap dirinya sendiri yang pangkat dalam kurung s, n-1 itu. Jadi if itu menandakan akhir dari proses rekursif, sedangkan else itu adalah menandakan proses dari rekursifnya sendiri. Nah, ini untuk studi kasusnya, Budi Karyawan PT SUS diminta membuat program pendataan persediaan sepatu berdasarkan seri dan dapat mengubah stok yang ada. Kemudian Siti melakukan uji coba dalam memasukkan data yang sebelumnya data bumi dan mamba berubah menjadi data mamba dan buah. Oke, langsung aja kita ke pengaplikasian pemrograman fungsi Python. Tadi studi kasusnya yaitu program pendataan persediaan barang. Jadi di sini kita membuat dulu variabel untuk menyimpan input data persediaan barang yang kita masukkan. Bisa kita misalkan variabel x. Jadi tipenya yaitu dictionary dengan kurung awal. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menampilkan data. Kita beri nama tampil. Nah, kita akan gunakan percabangan if else untuk memungkinkan dua kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika kita sudah melakukan input data atau penambahan data persediaan barang, dan untuk kondisi else atau kondisi keduanya yaitu ketika kita belum melakukan input apapun. Untuk input yang ada di variabel x, di tampilan utamanya yaitu data persediaan sepatu PT SUS. Nah, untuk
Tampilan outputnya nanti berupa tabel dengan yang kita input yaitu seri, ukuran, stok awal, stok yang masuk, stok yang keluar, dan juga stok akhir. Untuk nomornya ini yaitu untuk urutan datanya nanti. Selanjutnya untuk indeks formattingnya nanti kita mulai dari nol. Untuk formattingnya kita gunakan ruangan for untuk tiap-tiap jenis variabel di dalam variabel s. Nah, sebelum formatting ini kita akan pakai indeks yang dimulai dari angka 1. Indeks dimulai dari 1 ini untuk tampilan nomor yang ada di output tabel, sedangkan indeks 0 ini untuk formatting di sini. Nah, ini nomornya nanti dimulai dari indeks 1. D ini untuk tipe input data integer, dengan S ini untuk formatting string. Untuk angka yang di sini 2, 16 dan seterusnya ini disesuaikan sama space yang kita buat di sini. Untuk kondisi kedua yaitu ketika kita punya inputan data, maka tampilannya kurang lebih sama dengan di sini. Jadi pas aja. Nah, di sini kita tambahkan keterangan data masih kosong. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menambahkan data. Sini kita beri nama tambah. Untuk judulnya yaitu tambah data persediaan. Nah, untuk apa aja yang kita inputkan nanti yaitu seri, ukuran, stok awal, stok yang masuk, stok yang keluar, dan itu stok akhir nanti kita akan gunakan bantuan operator aritmatika. Sedangkan untuk dari seri sampai stok yang keluar ini kita akan buat input satu-satunya. Di sini kita akan buat variabel seri. Nah, karena seri tadi itu akan kita input berupa string. Di sini bisa kita berikan aja str-nya langsung ke input. Nah, untuk ukuran stok awal, stok yang masuk dan stok keluar nanti, karena tadi di formatting kita menggunakan tipe integer, jadi jangan lupa sebelum input kita tambahkan keterangan int.
Dan untuk stok akhir ini didapatkan dari penjumlahan stok awal ditambah dengan stok masuk yang dikurangi dengan stok keluar. Nah, karena tadi kita input barang berdasarkan serinya, jadi untuk keyword dalam variable X kita gunakan seri. Sini kita tuliskan seri pada kurung siku. Nah, di sini kita tuliskan semua inputannya yaitu UK, awal, masuk, akhir, keluar, akhir. Nah, untuk output terakhir ketika kita berhasil menambahkan data seperti ini, data ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghapus data. Kita beri nama hapus. Judulnya yaitu hapus data persediaan. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi tampil supaya di outputnya nanti kita juga bisa melihat data barang apa saja yang tersedia. Nah, karena tadi kita akan menghapus data berdasarkan serinya sesuai studi tadi. Jadi di sini kita akan buat variabel seri untuk melakukan input nama seri yang akan dihapus. Dan di sini kita juga akan membuat dua kondisi if else. Kondisi pertama, jika input seri yang kita masukkan itu ada di dalam variabel X, maka di sini kita tuliskan statement del. Statement del ini fungsinya untuk menghapus seri yang kita masukkan yang ada di data persediaan berdasarkan nama seri yang kita masukkan. Di sini X seri. Di tampilan akhirnya data dihapus. Nah, untuk kondisi kedua, apabila nama seri yang kita inputkan ternyata tidak ada dalam variabel X, maka output yang keluar yaitu seri 0. 0 ini untuk nama seri yang kita inputkan tidak ada dalam data. Untuk format yang ada di dalam program ini yaitu seri. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk membuat data. Kita beri nama ubah. Untuk fungsi ubah ini kurang lebih kodenya mirip dengan fungsi hapus. Bedanya di fungsi ubah ini nanti kita akan memberikan dua kode untuk penginputan data yang baru. Ketampilan hilirnya yaitu tambah data persediaan. Di sini kita juga akan mengambil fungsi tampil. Kita juga akan melakukan pengubahan data berdasarkan serinya. Kita buat dua kondisi juga. Jika nama seri yang kita masukkan ada di dalam variabel S, maka
Di sini kita tuliskan juga statement del untuk menghapus nama seri yang dipegang. Nah, di sini kita sertakan blok kode untuk menginput data yang baru. Ini kepas dari sini aja, biar cepat. Untuk tampilan akhirnya, data telah diubah. Atau untuk kondisi kedua, kondisi S-nya juga sama dengan yang ada di kondisi hapus. Jadi kita hapus aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan utamanya sini, yaitu program pendataan persediaan sepatu PT SIS. Nah, untuk pemilihan menunya kita gunakan perulangan WL. Untuk menu pertama yaitu lihat data persediaan. Menu kedua tambah data persediaan. Menu ketiga hapus data persediaan. Menu keempat pindah data persediaan. Menu kelima yaitu exit menu. Perulangan W ini berfungsi untuk melakukan looping dalam pengumuman kita, sehingga saat kita melakukan input menu satu dan kita sudah selesai dengan menu satu, kita bisa melakukan input untuk menu-menu lainnya. Masukkan nomor menu. Nah, di sini kita akan gunakan percobaan if else, di mana untuk kondisi pertama, jika menu yang dimasukkan itu adalah menu satu, maka yang dipanggil yaitu fungsi tampil. Atau jika inputnya yaitu menu 2, maka yang dipanggil yaitu fungsi tambah. Atau jika input menunya yaitu 3, maka yang akan dipanggil yaitu fungsi hapus. Atau jika input menunya 4, yang akan dipanggil yaitu fungsi ubah. Untuk menu 5-nya, di
di sini kita gunakan statement do. Statement do ini fungsinya untuk keluar dari perulangan while. Atau untuk kondisi terakhir, jika input nomor menunya sesuai nomor 1 dan 5, maka outputnya yaitu silakan masukkan menu yang benar. Dan misal dari barang, ya sebelum kita masukkan data tersebut di kasus, kita coba tanda dulu menu 1. Nah, di sini outputnya data masih kosong karena kita belum melakukan input data apapun. Nah, sekarang kita masukkan menu 2. Kita masukkan data sesuai yang di studi kasus, yaitu ini, ukuran 40, stok awal 75, stok masuk 40, stok keluar 30. Selanjutnya kita masukkan lagi nomor menu 2. Kita masukkan yang seri number tahun 39, stok awal 100, stok masuk 70, stok keluar 45. Nah, di sini output akhirnya data ditambahkan, yaitu input tadi 19 ditambahkan di list. Kita coba langsung aja dengan memasuki nomor 4, karena kita akan mengubah data sesuai kasus. Nah, di sini kita ubah seri ini menjadi seri full. Ukuran 38, stok awal 0, stok masuk 85, dan stok keluar 0. Oke, kita coba lihat dengan pada fungsi 1. Nah, udah berhasil berubah ya. Setelah itu kita coba masukkan 5. Nah, sudah keluar dari perulangan. Oke, mungkin segitu aja. Sampai sini aja untuk pembahasan modul 6. Apabila bisa ada yang dibingungin, baik materi maupun codingan, bisa ditanyakan ke asal masing-masing. Diutamakan di grup map ya, supaya temannya juga bisa lihat. Terima kasih sudah mau menyimak gaya WhatsApp akhir, dan sampai jumpa di praktikum modul 6. Jangan lupa untuk mempelajari materi maupun codingan, baik audio contoh dan juga studi kasus. Sampai jumpa.